hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang itu. Amunisi kritik Mahfud MD kembali dilontarkan. Kali ini, Cawapres nomor urut 3 ini menyindir Gibran Rakabuming Raka. Mahfud MD menyebut, sanksi sosial akan tetap berlaku terhadap pihak yang dinilai melanggar kode etik. Sindiran ini dikeluarkan Mahfud dalam acara Tabrak Prof saat ada yang bertanya soal peluang Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi karena pencalonannya terbukti melanggar etik. Mahfud menjawab dalam hukum formal, Gibran tak bisa didiskualifikasi, tetapi kasus ini cacat akan moral dan etika. Kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga. Anda tidak sah, gitu. Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Cibiran Mahfud dinilai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman salah alamat. Menurut Habibur Rahman, putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik KPU tak ada hubungannya dengan Gibran karena hingga kini proses kampanye terus berlangsung. Saya agak sulit mencerna apa yang dimaksud Prof. Mahfud bahwa Mas Gibran akan mendapat cibiran seumur hidup. Karena baik secara hukum maupun secara etika nggak ada masalah sama sekali dengan pencalonan Mas Gibran ya. Kita kupas misalnya secara hukum baik putusan MK maupun putusan DKPP itu nggak ada hubungan dengan Mas Gibran. Putusan MK itu kan dianggap publik sebagai putusan yang sangat tidak adil karena menjatuhi hukuman kepada Anwar Usman padahal tidak ada bukti terjadinya intervensi. Lalu putusan DKPP justru memperkuat legitimasi Mas Gibran karena di pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa KPU harus melaksanakan putusan MK nomor 90 itu sejak pemilu 2024. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka memang menuai kontroversi. Pasca putusan MK yang menyebut Hakim Anwar Usman melanggar kode etik dalam pengabulan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Tudingan cacat etik pun semakin merebak setelah Ketua KPU Hasyim Asyari dinyatakan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Ya, bagaimana memaknai sindiran Mahfud dan sejauh apa hal ini akan berpengaruh pada elektabilitas? Kita akan membahas bersama pengamat politik Undip Riono Lukmanto. Selamat malam, Mas Riono. Selamat malam, Mbak. Mas Riono, ini kan lagi-lagi Mahfud melontarkan kritik. Ini bagian dari strategi di masa injury time kampanye atau bagaimana? Bagian dari buka-bukaannya Mahfud? Saya kira pertama ini adalah serangan yang memang cukup tajam di akhir-akhir masa kampanye. Tapi saya kira kalau dilihat dari sisi elektabilitas, pasangan 03 ini kan sudah tertinggal jauh. Yang kedua saya kira adalah evaluasi kritis terhadap kehadiran Gibran dalam pencalonan wakil presiden sekarang ini. Bahwa Gibran dianggap ya atau dinilai cacat secara moral, cacat secara etik, dan sebagainya karena dibantu oleh Anwar Usman yang berstatus sebagai pamannya. Saya kira ini menjadi dua hal yang bisa menyatu ya sehingga Mahfud MD sampai bilang bahwa ini seumur hidup nanti akan dilekatkan pada sosok Gibran. Bahkan artinya dari hulu ke hilir, dari sejak lahir sampai nanti Gibran secara definitif jadi wakil presiden, cemoohan, ejekan dan sebagainya itu akan tetap ada, akan tetap lekat. Apalagi salah satu media yang sangat berpengaruh dan itu kemudian juga banyak diresonansi ya, banyak digaungkan kembali. Misalnya anak haram konstitusi. Wah ini kan kejam sekali kata-kata ini. Anak haram konstitusi. Jadi ini anak terlarang secara konstitusi dan tidak layak untuk dan tidak baik untuk contoh gitu. Ini tapi perspektif ya, Mahfud semata, maaf Mas Riono saya potong. Ini perspektif atau pernyataan Mahfud semata atau Anda juga berpikir seperti itu, mewakili banyak pihak? Kalau mewakili banyak pihak tentu saja yang jelas paslon 03 dan para pendukungnya atau koalisi pendukungnya, paslon 01 dan koalisi para pendukungnya. Dan tentu saja banyak berbagai sivitas akademika yang kemarin menyampaikan protes. Ini kan masih ngomong soal etika, ngomong soal moralitas, ngomong soal
politik yang harus betul-betul bersih dan sebagainya. Tapi secara real politik, semuanya sudah berjalan dan kita tinggal menunggu waktu kurang dari seminggu untuk melakukan pemungutan suara. Jadi apakah ini akan berpengaruh pada elektabilitas Gibran? Rasa-rasanya kok juga tidak ya Mbak ya. Bahwa ini kalau disemburkan setiap hari pun rasa-rasanya juga tidak mempan gitu ya. Jadi memang ini sudah terbentuk yang dinamakan strong voters ya. Para pemilih yang kuat, yang apa namanya, yang sudah begitu mapan, begitu yakin akan pilihannya. Jadi masing-masing sudah punya pilihan masing-masing dan apa yang disampaikan itu adalah menjadi semacam confirmation bias. Jadi bias konfirmasi. Jadi saya mengkonfirmasi, saya membenarkan asumsi saya sendiri. Nah, seperti itu yang terjadi. Kalau ini tujuannya bukan untuk mempengaruhi elektabilitas karena menurut Anda toh sudah tinggal seminggu lagi. Apa dong kalau gitu tujuannya Mahfud? Ini karena ada perasaan-perasaan terpendam selama ini baru bisa keluar setelah tidak lagi menjadi Menko Polhukam atau bagaimana? Ya, ya bisa jadi ada semacam sentimen pribadi, rasa marah yang belum terbayarkan secara tuntas, rasa jengkel, rasa malu dan sebagainya. Bagaimanapun pada saat setelah debat itu yang dinamakan dengan apa kemarahan bahwa Gibran tidak menunjukkan etika, tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan bahkan dengan kayak Gibran yang celongok gitu kan, yang mencari-cari. Kok saya cari dari tadi kok nggak ada jawabannya ya. Dan itu sampai sekarang kan saya kira masih dibahas ya? diputar ulang dan sebagainya. Dan itu masih menjadi pembahasan dan masih menjadi bahan, ya mungkin bukan hanya Pak Mahfud sendiri, tapi juga para pendukungnya betul-betul, ini anak kok kurang ajar, kok tengil banget sih gitu loh. Kok tidak punya sopan santun. Nah, antara sopan santun dan etika kemudian menjadi satu. Kalau kita ngomong etika, itu ngomong moralitas. Tapi kalau ngomong sopan santun, ngomong etiket. Kepantasan berperilaku, kepantasan untuk menghormati orang lain itu adalah etiket. Nah, Gibran dianggap dua-duanya melanggar. Secara etiket, sopan santun tidak bagus, secara etika dia sudah melanggar norma itu. Tapi Dan apakah kemudian stigma, ya Mbak. Iya, saya baru mau bertanya mengenai stigma. Apakah stigma yang diberikan label oleh Mahfud MD ini memang akan diterima oleh Gibran mengingat dari rangkaian MK-MK, kemudian Ketua KPU terakhir kemarin juga dinyatakan melanggar etik. Iya, kalau stigma itu kan artinya kan pelabelan negatif. Label itu cap. Seperti orang dicap, wah dia pembunuh bayaran, dia orang berdarah dingin dan sebagainya. Ini level atau label yang diberikan pada level perpolitikan, terutama dalam hal etika. Anak haram konstitusi. Ini adalah label yang saya pertama kali dengar semenjak zaman Orde Baru saya menjalani realitas politik di kampus sebagai mahasiswa dan sampai sekarang saya sebagai pengajar. Dan anak haram ini kan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia tidak berhak lahir. Dan kalaupun lahir, membesar, dan menjadi orang yang definitif menjabat, itu betul-betul akan mempermalukan. Karena secara etis, dia tidak pantas menyandang semua jabatan terhormat itu, gitu Mbak. Nah, jadi ini label, ya stigma itu artinya kan memberikan cap, seperti budak yang diberikan cap pada bagian tubuhnya. Wah ini budak ini harus dijauhi. Dan kemudian stigma itu juga bisa membuat orang melihat siapa yang bermoral dan siapa yang tidak bermoral, siapa yang sungguh-sungguh etis dan siapa yang tidak sungguh-sungguh etis. Nah kita lihat ini kan ada pembagian yang pro Gibran yang dianggap, nah ini tidak etis, yang anti Gibran yang ini etis. Tapi saya kira sekali lagi kalau soal elektabilitas kita tahu justru itu tidak berpengaruh dan kalaupun berpengaruh mungkin di kalangan kelas menengah terpelajar di perkotaan saja. Mungkin nggak Mas kalau justru malah berbalik kepada 03, berbalik kepada Mahfud dianggap terlalu menjelek-jelekan Gibran. Kita ingat dulu bagaimana sentimen negatif karena pihak pro Jokowi dan pro Gibran ini justru berbalik melawan 03. Ganjar dan Mahfud. Bisa jadi, malah bisa jadi itu berbalik gitu loh. Semakin Gibran sebagai representasi dari Presiden Jokowi atau Jokowi sebagai orang yang masih berkuasa dan sebenarnya secara implisit sangat mendukung paslon 02 Jokowi ini. Dan kita tidak perlu menutup-tutupi lagi kan, bahkan secara eksplisit gitu.
malah berbalik dan menunjukkan bahwa dengan model-model pernyataan Pak Mahfud yang kelihatan marah, kelihatan emosional, kelihatan begitu murka, itu malah merugikan karir Pak Mahfud sendiri ya, yang nanti juga orang akan melihat ternyata Pak Mahfud kalau marah seperti itu ya, misalnya seperti itu juga. Jadi malah bisa berbalik secara personal untuk Pak Mahfud dan secara Jadi justru injury time ini elektabilitasnya yang tadi tertinggal jauh punya kemungkinan akan menurun gara-gara pernyataan Mahfud ini. sangat mungkin, Mbak, karena kalau kita lihat tren dari berbagai survei opini publik, survei terakhir tentang elektabilitas, misalnya dari Populi Center, ternyata trennya memang paslon 03 ini menurun. Tapi harus kita lihat juga apakah ini punya dampak akan menaikkan, tapi saya kira tidak signifikan. Dan kalaupun memiliki dampak secara politis adalah dampak semakin meyakinkan bahwa para pendukung 03 akan memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu saja saya kira. Jadi yang mendukung semakin yakin begitu ya, kurang lebih ya. Iya, saya kira di era yang sekarang ini orang mencari pembenaran pernyataan. Saya sudah punya keyakinan akan memilih paslon tertentu dan saya akan mencari berbagai pendapat yang membenarkan pilihan politik saya itu. Seperti itu. Truth. Baik, terima kasih Triyono Lukmanto. Mas Riono, pengamat politik Undip, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai Partai Demokrat gelar kampanye akbar bersama dengan Capres Prabowo Subianto. Kami juga akan hadirkan informasi lain hanya di Kompas Malam.